Halo guys, selamat datang di channel Tiba-Tiba. Pada video kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Escape Room. Escape Room adalah film horor psikologis Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2019 dengan rating 6,3 di IMDb. Oke, tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita simak alur ceritanya. Terlihat seorang pria yang terjatuh ke sebuah ruangan. Di situ dia melihat sebuah pintu yang terkunci dan untuk membukanya dia harus memasukkan kode berupa 4 digit angka. Baru saja dia ingin memasukkan sebuah angka, tiba-tiba salah satu dinding bergerak maju sehingga membuat ruangan tersebut semakin lama semakin sempit. Di tengah kepanikan, pria itu berusaha mencari petunjuk untuk keluar hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah kertas yang berisi tulisan. Dia mulai mencari apa maksud dari petunjuk itu. Sampai akhirnya dia melihat cahaya yang mengarah ke sebuah buku berwarna hijau. Di dalam buku itu berisi petunjuk selanjutnya, yaitu dengan segera dia mencari sebuah jam. Namun di ruangan itu tidak ada jam. Dia malah menemukan beberapa lukisan orang yang menunjuk seperti arah jarum jam. Dari lukisan itu dia mendapatkan angka 4862. Ruangan semakin menyempit. Dia masih berusaha memasukkan kodenya, dan setelah selesai, hasilnya nihil. Pintu tersebut tidak terbuka. Dinding terus bergerak maju hingga menggencet pria itu. Dan film pun dimulai. Tepat 3 hari sebelum kejadian tadi, terlihat seorang mahasiswi yang teramat sangat pintar bernama Zoe. Dia sedang mengikuti kelas terakhirnya sebelum libur panjang. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan seorang pria kaya bernama Jason. Lalu scene berpindah lagi ke seorang pria bernama Ben. Dia adalah orang yang terjebak di sebuah ruangan di scene awal tadi. Kembali ke Jason, terlihat dia mendapat sebuah kiriman dari rekan kerjanya yang berisi sebuah kotak dan kertas bertuliskan karena selalu berpikir kreatif. Keesokan harinya, Joy baru terbangun dari tidurnya. Dan dia mendapatkan kiriman dari profesornya yang berisi sebuah kotak dan kertas bertuliskan buka pintu baru. Di waktu yang sama, Ben juga mendapatkan sebuah kotak dan kertas yang bertuliskan kesempatan untuk lolos. Jason, Joy, dan Ben berusaha membuka kotak tersebut dengan berbagai cara. Hingga pada akhirnya mereka berhasil membuka kotak tersebut dan mendapatkan sebuah tiket untuk masuk dan bermain di ruang misteri Minos dengan hadiah $10.000 untuk yang berhasil lolos dan memenangkan permainan. Keesokan harinya, terlihat Ben yang sudah berada di depan gedung Minos. Tak lama, datanglah seorang perempuan bernama Amanda. Dia juga salah satu orang yang mendapatkan kotak dan surat yang sama seperti Jason, Joy, dan Ben. Saat Amanda ingin masuk lift untuk naik ke lantai 3, tiba-tiba datanglah seorang pria muda bernama Danny yang masuk ke dalam lift bersama Amanda. Setibanya di lantai 3, di situ sudah ada Mike, Zoe, dan Jason. Mereka saling berkenalan dan berbincang-bincang. Di tengah perbincangan datanglah Ben. Mereka pun mengobrol ria bersama-sama. Ben merasa bahwa mereka semua tidak sefrekuensi dengan dia, sehingga dia memutuskan untuk pergi merokok. Namun saat Ben ingin membuka pintu, tiba-tiba gagangnya copot. Danny menyadari bahwa ruang misteri yang dimaksud sudah dimulai. Setelah melihat di pintu itu ada temperatur suhu oven, Danny menyuruh mereka semua mencari petunjuk untuk membuka pintu tersebut. Di tengah pencarian, Mike mendapatkan buku yang di dalamnya terdapat obeng. Saat Mike dan Danny sibuk dengan obengnya, Joy melihat cover buku itu yang berjudul 451 Fahrenheit. Joy dengan segera memutar anuannya ke 451 dan tiba-tiba suhu ruangan menjadi panas yang ternyata ruangan itu adalah sebuah oven raksasa. Jason menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Melihat hal itu, Ben mencoba untuk mendobraknya dengan alat pemadam. Namun, alat pemadamnya hanyalah sebuah plastik. Ruangan semakin memanas. Joy memperhatikan alat pemadam itu dan menemukan sebuah kunci. Joy langsung menggunakan kunci itu untuk membuka ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah boneka yang sudah diprogram untuk hanya mengatakan, "Silahkan duduk, seseorang akan melayanimu."
Tiba-tiba telepon yang dipegang oleh boneka itu berdering. Jason mengangkatnya. Telepon... Ya anjing. Motor nggak tuh anjing? Tiba-tiba telepon yang dipegang oleh boneka itu berdering. Jason mengangkatnya. Telepon itu berkata, "Ikuti semua aturan tertulis." Jason kesal dan langsung menutup telepon itu dengan kencang, sehingga menyebabkan semua jendela tertutup dan ruangan tersebut semakin panas. Okay, I'm done. Please stop it, please. Melihat Amanda yang begitu kepanasan, Joy memberinya segelas air. Setelah itu, Joy lanjut mencari petunjuk. Joy menemukan sebuah tombol di meja dan menekannya. Tombol tersebut membuat salah satu lukisan di ruangan itu terbuka. Mike, Danny, Joy, dan Ben menekan tombol itu bersama-sama, sementara Jason masuk ke dalam untuk mencari jalan keluar. Deep does it go? That was pretty far. Boiling. So excited for the next room. Jason berhasil menemukan jalan keluar yang tertutup dan harus menggunakan obeng untuk membukanya. Mike bergegas masuk ke dalam untuk mengantarkan obeng yang dia temukan tadi. Amanda menyusulnya karena dia sudah sangat kepanasan. Dengan kecerdasannya, Joy menggunakan gelas yang diisi air untuk menekan tombol tersebut. Dan ternyata ide Joy berhasil. Sementara itu, di dalam Amanda teringat pada masa lalunya saat dia berada di medan perang. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari perang tersebut. Mendengar teriakan dari Amanda, Danny menyuruh Joy untuk menghampirinya. Sekarang di ruangan itu hanya tersisa Ben dan Danny. Mereka berdua terus berusaha untuk mengisi air ke dalam gelas. Namun pada saat Ben ingin mengisi gelas yang terakhir, air di dispenser itu habis. Mereka panik karena ruangan semakin panas. Di tengah kepanikan itu, Ben ingat kalau dia mengantungi sebuah botol yang berisi ciu. Dengan segera, Ben menuang ciu itu ke gelas. Oh my God. Setelah berhasil, mereka pun bergegas masuk ke dalam lorong untuk menuju ruangan selanjutnya. Di ruangan itu, Amanda melambaikan tangan ke CCTV karena dia sudah menyerah. Namun, tak terjadi apapun. Jason menemukan sebuah pintu yang terkunci dengan dua gembok yang berbeda. Dia dapat dengan mudah membuka gembok yang pertama, namun tidak untuk gembok yang kedua. Karena gembok yang kedua harus dibuka dengan memasukkan kombinasi 7 huruf. Jason menyuruh mereka semua berpencar untuk mencari petunjuk. Saat yang lain sedang berpencar mencari petunjuk, Ben malah diam terpaku menatap kepala rusa yang berada di dinding. Kemudian Ben teringat pada masa lalunya saat dia bersama teman-temannya sedang berkendara sambil mabuk dan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rudolph si Rusa. Ben pun mengatakan kepada Jason kalau kuncinya adalah Rudolph. Dan ternyata benar saja, gembok tersebut berhasil terbuka. He helps. Di luar mereka dihadapkan dengan hamparan salju yang luas. Danny mencoba menyusuri tempat itu dengan berjalan di atas danau yang membeku. Namun, dia menabrak sebuah monitor. Loh, kok bisa? Jadi, tempat itu sebenarnya hanyalah sebuah ruangan yang dikeliling oleh monitor. Untuk membuat efek seakan-akan ruangan tersebut adalah hamparan es yang luas. Lanjut. Tak lama kemudian, ada 2 buah ventilasi yang terbuka dan mengeluarkan uap dingin ke ruangan itu, sehingga membuat suhu di ruangan tersebut semakin dingin. Semua pintu dan jendela tiba-tiba tertutup. Mereka mulai mencari petunjuk agar bisa keluar dari ruangan yang dingin itu. Jason menemukan sebuah pintu yang terkunci. Mike menemukan alat pancing yang tersangkut di atas pohon. Ben yang tidak sengaja menemukan lubang di atas permukaan danau yang membeku. Dan Joy yang menemukan sebuah magnet di dalam patung beruang. Mereka memasang magnet tersebut ke pancingan yang ditemukan oleh Mike dan berhasil menarik sebuah balok es yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Danny berniat meminjam korek tokai milik Ben untuk melelehkan balok es itu. Ben melempar koreknya ke tengah danau dan saat Danny ingin mengambilnya, tiba-tiba es jebol dan Danny pun nyemplung. Kelima orang lainnya panik dan berusaha menyelamatkan Danny. Namun, arus danau itu begitu kencang sehingga Danny tenggelam dan meninggal.
Dengan ide Jason, mereka pun berkumpul dan menggunakan panas tubuh untuk melelehkan balok es tadi. Setelah sekian lama, akhirnya balok es itu pun meleleh. Dengan segera, Jason mengambil kuncinya untuk membuka pintu yang dia temukan tadi. Sebuah pintu terbuka dibarengi dengan pecahnya danau es itu. Mereka bergegas berlari dan berhasil masuk ke ruangan selanjutnya. I feel like extremities.